Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan nama saya Lutfia Syarhul. Insyaallah di sini saya akan membawakan materi tentang pentingnya beramal dengan ikhlas. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Di antara nikmatnya yaitu nikmat sehat jasad kita semua. Karenanya kita hari ini bisa menampakkan jasad kita sendiri di sini untuk menuntut ilmu. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, atba'ut tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai pengikut jejak langkahnya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita terus berusaha meningkatkan takwa kita dengan mematuhi semua perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah, kita perlu melakukan ibadah dengan ikhlas setulus hati. Tujuannya untuk apa? Tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT tiada lain kecuali untuk beribadah atau mempersembahkan semua gerak tubuh kita sepanjang hidup hanya karena Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, hadirin rahimakumullah, bukan berarti selama 24 jam kita hanya bisa menghabiskan waktu untuk sholat dan membaca Al-Quran saja. Namun, kita bisa untuk kuliah, sekolah, belajar di pesantren, bekerja untuk mencari nafkah, lalu membantu orang tua, berbuat baik kepada teman, makan, minum, atau yang sejenisnya. Bisa juga bernilai ibadah, tergantung niat kita. Semua itu merupakan bagian dari ibadah. Dan apa-apa yang kita perbuat itu merupakan ibadah, dan masing-masing membutuhkan niat yang ikhlas murni karena Allah SWT. Jika tidak mampu ikhlas secara penuh, seseorang hanya akan diberi pahala dengan persentase sebesar mana ikhlasnya. Hadirin rahimakumullah, jika persentase ikhlas seseorang dalam hati hanya sebesar 40%, selebihnya dia berniat bukan karena Allah, tapi untuk tujuan supaya mendapatkan materi misalnya. Nah, niscaya ia hanya akan mendapatkan balasan dari 40% niatnya tersebut. Artinya,
kadar balasan keikhlasan seseorang tergantung pada persentase ikhlasnya dalam hati. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari yang pertama kali disebut riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang tergantung atas apa yang ia niatkan. Hadirin rahimakumullah, Uwais Al-Qarni, salah satu orang solih yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau tidak pernah bertemu secara fisik dengan Nabi, beliau mengatakan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan itu lebih baik daripada harus mengunjungi rumahnya atau silaturahmi ataupun bertemu secara langsung tatap muka. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, jelas bisa. Karena orang yang bertemu secara langsung tatap muka atau mengunjungi secara langsung ke rumahnya, kemungkinan besar di dalam hatinya pasti ada rasa ria atau pamer yang menyelinap orang yang mendoakan. Namun, jika mendoakan tanpa sepengetahuan saudara yang kita doakan, itu ibadah yang benar-benar ikhlas. Seperti contoh, ada orang di tengah keheningan malam dalam kamar sendirian menyebut nama-nama saudaranya, lalu kemudian mendoakan mereka. Nah, inilah di antara contoh ikhlas yang betul-betul ikhlas. Hadirin rahimakumullah, menerapkan rasa ikhlas mungkin sedikit kesulitan, tapi kita harus terus mencoba untuk menerapkan rasa ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pada dasarnya ikhlas tidak diukur dengan metode apapun, tapi kedudukan ikhlas adalah hakikat din dan kunci dakwah para rasul, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan menjauhi togut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ini ada kata hunafa, yaitu artinya agama yang lurus. Maksud ayat agama yang lurus di sini ialah menjauhkan dari perkara-perkara syirik dan menuju kepada tauhid. Disinilah pentingnya ikhlas dalam seluruh amal ibadah, agar amal tersebut tidak sia-sia dan tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Pengaruh ikhlas terhadap amal itu sangatlah besar. Amal yang sedikit dan kecil jika dilakukan dengan ikhlas dapat memperoleh pahala yang besar, bisa jadi sangat besar. Nah, hadirin rahimakumullah, ada beberapa pengertian ikhlas yang disebutkan oleh beberapa para ulama, dan para ulama pun mengatakan dengan berbeda-beda pendapat. Yang pertama, ikhlas ialah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tujuan di dalam menjalankan ketaatan. Pendapat yang kedua, ikhlas ialah membersihkan perbuatan dari mencari pandangan manusia. Pendapat ketiga yaitu ikhlas ialah membersihkan amalan dari setiap noda. Dan yang terakhir berpendapat seperti Uwais Al-Qarni bahwa ikhlas itu ketika seseorang mendoakan orang lain
tanpa sepengetahuan orang yang mendoakannya, maka itu lebih baik ya, lebih baik untuk kebaikan hatinya. Nah, tidak diragukan lagi bahwa keikhlasan membutuhkan kesungguhan yang tinggi, hingga seseorang hamba meraihnya dengan sesempurna mungkin. Jadi, ikhlas adalah suatu sikap yang terlihat mudah diucapkan, namun banyak orang yang kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini berkaitan dengan setiap manusia yang memiliki penyakit hati yang menyulitkan untuk bersikap ikhlas. Namun, bagi orang-orang yang bertakwa, ikhlas tidak akan sulit untuk diterapkan. Semoga saja kita semua termasuk terhadap orang-orang yang bertakwa, agar segala sesuatu apapun itu yang kita kerjakan ikhlas lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, telah kita ketahui bahwa keikhlasan dapat dihilangkan oleh beberapa perkara seperti mencintai dunia, riya, sumu'ah, dan ujub. Nah, hadirin rahimakumullah, apakah hadirin tahu riya itu apa, sumu'ah itu apa, dan ujub itu apa? Mari kita sekilas membahas tentang pengertian riya, sumu'ah, dan ujub. Riya ialah ibadah dengan tujuan ingin dilihat oleh orang lain. Sedangkan sumu'ah adalah amalan yang dilakukan dalam rangka ingin didengar oleh manusia lain atau orang lain. Dan ujub adalah teman dari riya atau perasaan bangga terhadap diri sendiri. Jadi riya tuh ingin dilihat oleh orang lain, sumu'ah ingin didengar oleh orang lain, dan ujub adalah bangga terhadap diri kita sendiri. Nah, Ibnu Taimiyah membedakan antara riya dan ujub. Menurut Ibnu Taimiyah, riya adalah salah satu bentuk dari syirik kepada makhluk, sedangkan ujub adalah bentuk daripada syirik kepada diri sendiri. Riya adalah syirik kepada makhluk, sedangkan ujub syirik kepada diri sendiri. Hadirin rahimakumullah, semoga hadirin semua mengerti apa yang saya jelaskan ya. Nah, untuk selanjutnya, bentuk-bentuk riya, ujub, dan sumu'ah. Yang pertama, riya dalam ibadah sholat, misalnya memperbaiki posisi atau gerak sholat karena mengetahui bahwa dia sedang diperhatikan oleh orang yang dianggap lebih alim daripadanya. Itu untuk salah satu contoh ketika ibadah sholat. Terus riya atau sumu'ah dalam kepribadian, misalkan karena dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suara yang merdu, maka timbullah penyakit riya atau ujub pada nikmat tersebut dengan mengeraskan atau membaguskan bacaan dalam membaca Al-Quran agar diakui bahwa dia memiliki suara yang bagus dan merdu. Pada hakikatnya, membaguskan suara dalam Al-Quran dengan tidak dibuat-buat atau berlebih-lebihan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ada ya sabdanya yang baguskanlah bacaan Al-Quran dengan suara kalian. Tapi jika berlebih-lebihan, Allah pun tidak suka ya. Terus yang ketiga, ujub atau riya dalam berdakwah, misalnya berceramah, menasihati orang atau memberi peringatan kepada seseorang dengan niat agar dikenal sebagai seorang penasihat atau ahli dalam pidato, dengan harapan agar semua orang memuji atau menyanjungnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua perkara ini. Hendaklah kita ikhlas dalam berdakwah agar orang-orang mendengarkannya pun menerima dengan ikhlas, yakni mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya,
Ria dalam menuntut ilmu, contohnya berbangga dengan ilmu yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, atau menuntut ilmu hanya dalam rangka ingin menjadi seorang yang ahli dalam berdebat, bukan mengharapkan wajah Allah atau mencari berkah dari Allah atas ilmu yang dimilikinya, sehingga ilmu yang Allah SWT karuniakan tidak mampu membawa dia ke dalam kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingati dengan keras bagi para penuntut ilmu dengan ancaman tidak akan mendapatkan baunya surga apabila mempelajari suatu ilmu dalam rangka untuk mencari dunia semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tetapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk mendapatkan harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kelima, ria atau uzub ketika bersodakoh. Misalkan memperlihatkan harta yang telah disodakokan atau mengungkit-ungkit kembali pemberian yang telah lalu dengan mengharapkan agar disebut sebagai orang dermawan. Nah, mungkin itu bentuk-bentuk dari ria, uzub, dan sum'ah. Bagaimana cara mengobati penyakit tersebut? Yang pertama yaitu memberikan sanjungan atau pujian hanya ditunjukkan kepada Allah SWT semata, karena Allah lah yang adalah sumber dari segala kebaikan, maka hanya Allah lah yang berhak mendapatkan pujian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang kedua, mengingat mati dan sakaratnya. Nah, cara mengobati penyakit agar penyakit ria, sumu'ah, dan ujub tidak ada, yaitu sering-sering mengingat mati dan sakitnya sakarat. Sering-sering mengingat hari akhir dan kedahsyatan azabnya. Sering-sering pula mengingat kubur dan kerasnya siksa yang diberikan karena dosa-dosa yang selama ini diperbuat di dunia. Hadirin rahimakumullah, di dalam kubur itu keadaannya sangat sunyi, gelap gulita dan sempit. Tidak ada yang namanya ibu, bapak, atau orang-orang yang dicintai dekat dengan kita, tidak akan ada, ya. Terus yang selanjutnya yaitu singkirkan perasaan ingin dipuji ketika syaitan menggoda dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, untuk selanjutnya, memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berlaku ikhlas dalam segala amal ibadah dan berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat ria, uzub, ataupun sumu'ah. Seorang mukmin atau mukminah hendaklah tunduk, berserah diri kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin menghindarkan diri dari ria, sumu'ah, dan uzub. Dan jangan lupa memperbanyak mengingat Allah kapan saja dimanapun berada, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menghidupkan kita, mematikan kita, memberi nikmat kita, memberikan rizki kita, memberikan segala yang kita mau itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita gelap mata sehari pun, sedetik pun kepada Allah. Jangan sampai kita lupa akan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Oleh karena itu, ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan kita. Mari kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah. Semoga kita dipermudah oleh Allah dalam beribadah dengan balutan ikhlas lillahi ta'ala.
Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.